Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel yang Sam Official. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Guys, semua ras Masya Allah, kasam doakan yang lagi sakit Allah saatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Ya ampun, kalian lagi pada ngapain? Udah selesai kerja apa belum? Kaisam udah selesai kerja ya. Kalau misalkan kayak Tisam ngeditnya cepet ya mungkin tayang juga malam ini ya. Nemenin kalian bobo, ada nggak sih yang dengerin kayak Tisam sampai ngorok diulang-ulang gitu kan? Ya nggak apa-apa ya, biar kalian itu nggak alone. Nggak sendiri, denger suaranya kayak Tisam ya jadi ngantuk gitu kan, Masya Allah. Ambil pembelajarannya di setiap kisah yang kayak Tisam ceritakan ya supaya jangan terjadi dengan kita. Ini Kak Isam ngomong serius nih ya. Nah ini, kenapa kayak Tisam itu woro-woro ke kalian? Hati-hati. Kalau misalkan kalian ini ribut sama teman ya, di public place ya, di tempat umum, jangan pernah melakukan yang namanya kekerasan fisik. Hongkong sekalinya kita mukul aja, yang dipukul nggak terima, kalian tuh bisa berhadapan dengan polisi. Bahkan yang kayak Tisam mau bahas ini adalah pekerja migran yang statusnya DPO. Kalian lagi dicari loh sama polisi. Awas hati-hati loh ya. Nah, dari video ini Kak Itisam berusaha mencari informasi barangkali yang punya datanya atau tahu rumah majikannya, kasih tahu Kak Itisam. Biar ditangkap aja nih. Ya kan? Pekerja migran yang sok-sok jagoan kayak gini tuh biar ditangkap aja. Ya kan? Biar nggak berkuasa. Nggak merasa bahwa Hongkong ini adalah miliknya. Lupa ya. Ini berarti kan tipikal pekerja migran yang sudah mendekati sombong. Ya, nggak boleh. Jangan dicontoh ya, mama tua kaplak. Oke, jadi cuy. Kaisam ini lagi nyari Jackie Chan ini. Jackie Chan yang kungfu ya Kaisam. Aduh, ini nama Facebooknya Jackie Chan. Ini termasuk kakak idola mungkin ya, terkenal ya di Hongkong ya. Sama Nahel. Nahel di mana kamu ini? Ah, si Jackie Chan sama Nahel ini kayaknya partner ya. Aduh, partner apa? Partner bisnis apa gimana? Apa pekerja ilegal atau gimana ini? Jadi si Nahel sama si Jackie ya. Jackie Chan ini Facebooknya. Ini cukup dikenal ya. Banyak teman-teman di luar sana mungkin udah tahu. Apa namanya? Banyak juga the gangnya. Ini juga mungkin bisa menjadikan pembelajaran untuk kita nih. Jangan dicontoh ya apa yang dilakukan sama Jackie Chan ini ya kan. Siapa sih nama aslinya Kaisam udah tahu nih yang namanya Jackie Chan ini. Cuma kayak Tisam membutuhkan datanya aja untuk bisa kita cekal aja si Jackie Chan ini. Keimigrasiannya karena sok jagoan tadi karena sudah melakukan kekerasan fisik ya kepada salah satu pekerja migran juga. Sebenarnya mereka ini berkonflik ini memang mereka ini penjual ya, penjual cilok, penjual makanan yang ada di Mongkok. Mungkin kalian tahu ya. Mungkin kalian tahu dengan mereka. Cuma yang kayak saya bahas di sini bukan tentang pelanggaran jualannya, tapi pelanggaran fighting in public place ini, tentang kekerasan di tempat umum. Bahkan sudah ada visum. Kalau misalkan sudah melibatkan visum ya, dan majikan si pekerja migran ini yang tidak terima, habislah sudah gitu nih kayak Jackie Chan ini nih. Digerebek, nggak ketemu ini. Kayak bajing loncat ini si Jackie Chan ini ya. Di mana Jackie Chan? Ya nggak apa-apa, di show up aja karena udah DPO. Nah, ayo coba tuh. Yang tahu identitasnya, majikannya atau datanya dia ya, boleh share. Supaya apa? Supaya ketangkep ini si Jackie Chan ini. Kayak ini apa namanya? Kayak kasus apa tuh kalau DPO tuh ingatnya tuh. Kasus Cirebon itu ya. Yang DPO nggak ada orangnya itu ya. Gimana sih ceritanya kayak Tisam? Oke, ceritanya ini 3 bulan yang lalu tepatnya di tanggal 17 bulan 11. Di bulan 11 ya. Di bulan 11, 11, 12, 1, 2. Berarti 3 bulan berjalan ya. Jadi ceritanya cuy di Mongkok. Ini ada bakul yang berjualan makanan. Di mana bakul ini menerima makanan dari penjual-penjual yang lainnya. Nitip lah.
Termasuknya si Nahel ini nitip lah tuh makanan ke bakul ini ya cuy ya. Nggak tahu kenapa berkonflik ini kan. Namanya juga mama tua kaplak, suka begibah ya kan. Akhirnya saling adu domba. Diadu domba lah tuh mereka cuy. Akhirnya si Nahel yang nitipin makanannya di pekerja migran ini ya, pekerja migran ini yang jualannya ya. Ini yang apa namanya membuat laporan atas Jackie Chan ini. Mereka ini karena apa namanya panas karena gosipnya si teman-temannya. Akhirnya si Nahel the Gang ini mendatangi si bakul yang bantuin jualan-jualan dari teman-temannya itu. Akhirnya dia ini protes nih beserta 6 the Gang-nya ini. 6 orang datengin ini si mbaknya. Ngomong lah, kamu katanya ngomongin ya kalau misalkan jualannya si Nahel ini nggak enak makanannya. Ini berawal dari status si Nahel ini yang nyindir si pekerja migran ini ya, yang bantu jualannya dia. Ini Nahelnya nggak terima nih, katanya mendengar informasi bahwa si bakul ini jelek-jelekin si makanannya si Nahel ini. Jadi mereka ini berdebat cuy. Debatin pepesan kosong ini mama ya kan. Dipanas, dikompor-komporin sama teman-teman yang toksik. Akhirnya grupnya Nahel ini datengin tuh mbaknya tuh yang sering bantuin si Nahel jualan nasinya. Mak, kamu itu ngomong apa katanya. Ya seperti itu coy. Ya kan. Debat ya kan. Wah ini pekerja migrannya yang didatengin 6 nih nggak gentar. Karena merasa dianya ini lebih tua dari mereka gitu kan. Kamu ini saya lebih tua kok kamu marah-marahin saya gitu kan. Ya biasalah. Mereka ini kan apa namanya memvideokan, berusaha mengambil momen bahwa apa yang mereka lakukan ini mungkin keren ya di matanya gitu kan. Inilah yang namanya bibit-bibit sok jagoan. Ini banyak nih di luar sana ya. Yang sok perlente, sok jagoan, sok apa namanya paling depan gitu kan. Ujung-ujungnya pas dilaporin polisi pada kabur. Siapa nih? Ya kayak Jackie Chan ini. Termasuknya Jackie Chan ini kan salah satu bestinya si Nahel ini. Memvideokan kan. Ada yang lagi debat di videoin. Nah gitu cuy. Ujungnya si Jackie Chan ini merasa bahwa si Nahel ini dilukai perasaannya ya kan. Karena dia ini merasa orang yang paling dekat sama si Nahel. Akhirnya dia emosi nih si Jackie Chan ini. Jackie Chan ini tomboy ya cuy. Akhirnya dia datengin si pekerja migran ini. Dan dengan emosinya yang membara, yang mungkin dia merasa bahwa dia wajib melindungi si Nahel ini kan. Akhirnya dia ngejejek ini bagian Miss V-nya si pekerja migran ini. Jadi di gitu loh cuy, gitu kan. Di bagian Miss V-nya. Kebetulan pakainya celana yang tipis ini. Ya kalian kalau misalkan kewanitaan kalian itu ditendang gitu kan rasanya bagaimana? Cenut-cenut kan, sakit kan, ngilu kan. Nah mungkin saking kerasnya ini nendang ini bagian Miss V-nya si mbaknya si pekerja migran ini ya kan. Mereka ini tanpa rasa bersalah meninggalkan begitu saja. Nah ceritanya si pekerja migran ini pulang tuh ke rumahnya. Dia ini merasa ngilu cuy di bagian Miss V-nya. Akhirnya si majikannya itu nanya, kenapa Cece? Habis ngetret. Enggak, kan habis ditendang sama si Jackie ini, Miss V-nya. Akhirnya si pekerja migran ini ngomong lah sama majikan. Majikannya ini nggak terima cuy. Wah takut kenapa-kenapa. Ayo Cece kita ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit cuy. Si pekerja migran ini diperiksalah oleh dokter ya cuy. Dilakukan yang namanya visum. Keluarlah hasil visum. Majikannya lebih nggak terima. Karena di Mrs. V-nya itu ada bengkak cuy. Ini kan berarti kan sudah termasuknya kekerasan ya. Yang dilakukan Jackie Chan ini sudah melanggar hukum Hong Kong. Ini tidak, kita kembalilah. Kita tidak berbicara dengan kasus ilegalnya dia yang berjualan. Tapi ini tentang kekerasan. Akhirnya si majikan ini langsung di rumah sakit itu cuy. Melakukan poking. Di mana 5 polisi datang di rumah sakit tersebut.
Akhirnya dia membuat laporan dan polisi wanita ini mengumpulkan bukti, termasuknya Miss V-nya si pekerja migran ini difoto. Kaisam itu nggak mikir ya, loh polisinya moto Miss V kamu? Polisi perempuan kayak Tisam. Oh, barang buktinya itu Miss V yang bengkak itu cuy. Akhirnya laporan polisi ini diterima oleh polisi ya cuy ya. Terus polisinya ini ngomong sama si pekerja migrannya, kamu pengen mengkasuskan atau gimana? Si pekerja migrannya ini bilang sama polisi, saya cuma pengen cari anak itu dan dia suruh minta maaf saja polisi. Oh tidak bisa, ini adalah Hong Kong. Ini udah termasuknya kekerasan Cece. Katanya seperti itu. Nah majikannya lanjut katanya, kasuskan. Majikannya loh yang mengkasuskan. Ya kan? Akhirnya itu kan setiap bulan si pekerja migran ini dimintai keterangan. Ya kan tentang update kasusnya cuy. Di mana si pekerja migran ini memberikan bukti video. Nama-nama kalian ini ya, ayo yang kemarin itu ya berkasus ya, yang sok-sok jagoan awas tuh, namanya tuh sudah dicatat tuh cuy. Termasuk Nahel, termasuk si Jackie Chan ini, nama aslinya. Nah, cuma polisi ini sudah menerima wajib lapornya si pekerja migran ini 3 bulan. Polisi ini memindahkan kasusnya ke Mongkok. Karena kejadiannya ini di Mongkok ya cuy. Jadi baru kemarin ini dipindahkan ke Mongkok cuy. Setelah di Mongkok, ini si pekerja migran ini diberitahu sama polisi, kamu boleh sekarang cari orangnya. Kamu minta tolong sama siapa nggak apa-apa. Ini orang sudah menjadi DPO ya. Dimana polisi ini hanya membutuhkan datanya si pekerja migran ini. Karena kepentok data ya cuy ya. Coba kalau misalkan dia punya data, punya paspornya atau ID Hongkongnya, ya wis, selesai dia ke imigrasiannya. Dicekal pastinya si Jackie ini. Ya kan? Nah ini masih DPO nih cuy. Ayo kita bantu cari ini gimana ini Jackie ini. Barangkali yang pernah berurusan atau punya datanya, silakan keluar-keluar ke Kak Yatisam. Biar kita memberikan pembelajaran kepada teman-teman kita yang sok jagoan di luar sana. Bahwa saat kalian melanggar hukum di Hong Kong, apa sih ini bisa di sel prodeo berapa Kak Isam? Kembali lagi, yang biasa Kak Isam edukasi ke kalian. Ini namanya fighting in public place. Di mana ada korban secara fisik saat dia melaporkan dan ada bukti visum terjadinya pertengkaran di public place. Ini kalian bisa dijerat 12 bulan dan denda 5.000 Hong Kong dolar. Nah ini nih kasusnya si Jackie nih. Ini Jackie udah DPO loh. Nah buat kalian yang tahu nih, yang punya datanya silakan berbagi ya. Biar ketangkep aja si Jackie nih. Supaya nggak ada Jackie-Jackie lain yang sok jagoan. Bener nggak? Jagoan neon. Kabur. Kemarin itu, waktu di Mongkok. Ini kan ada ya yang nanya. Kalau kos-kosannya si Jackie ini ada di B2. Jadi mereka ini ngekos cuy. Sengaja dia ngekos ini untuk masak. Supaya bisa dijual untuk mendapatkan cuan. Nah ini banyak teman-teman kita yang jualan ya, pekerja migran yang jualan. Itu biasanya dia menyewa kamar kos secara privat. Terus dia masak-masak terus dijual. Saat makanannya dibilang gak enak, sakit hati gitu kan. Harusnya kan gak gitu ya. Yang penting masakan saya habis gitu kan. Terserah mau gak enak atau enggak. Ini gara-gara makanannya dinilai gak enak katanya. Sampai bisa jadi DPO kayak gini nih. Jangan dicontoh ya. Buat kalian yang pengen tahu mukanya si Jackie ya, kayak Sam taruh di cover video ini. Silakan tuh cermati. Barangkali kalian punya datanya, silakan berbagi informasi ke Kak Yatisam. Barangkali kalian tahu keberadaannya, boleh informasikan ke Kak Yatisam. Atau kalian bisa bantu poking aja. Poking aja tuh, biar kena tuh dia. Punya catatannya ya. Nah, ayo kita bahas kasus ini. Ini ya, para kumpulan mecin ini ya. Kayak Yatisam kenapa mecin? Ya udah tua kaplak ya. Masih aja suka panas-panasan. Masih aja suka gibah, suka gosip aja nggak jelas. Kepancing emosi, ujung-ujungnya kamu berani sama saya. Kalau berani sama saya temuin saya Ayo kita ketemu di jembatan Mongkok. Setelah di jembatan Mongkok kita saling jambak, kita saling pukul dan lain-lain. Kita lupa bahwa kita tuh numpang. Ini tuh negara hukum cuy. Dimana kamu
ngeteplak itu teman kamu aja. Kalau misalkan teman kamu yang ditampar itu nggak terima, ya bisa berkasus kamu, ya kan? Ini si Jeki ini masih untung aja datanya ini belum belum ketemu ya, kayak paspor sama ID-nya. Pekerja migran yang, apa namanya, berkasus ya, dia punya datanya, ya udah hancur sudah. Visanya bermasalah, dia akan dicekal, dia pasti akan kena proses hukum. Karena yang melaporkan siapa? Yang mempokingkan siapa? Majikannya. Majikannya yang meminta ini dikasuskan. Maka dari itu si pekerja migran ini mengatakan kepada polisi, "Pak polisi, kalau saya tidak mendapatkan datanya si Jeki, ini bagaimana ke depannya? Apakah kasusnya akan ditutup?" Enggak, selamanya dia akan menjadi DPO. Gitu. Ingat ya, ngeri ya. Jadi bukan buronan hutang aja cuy. Ini gegaranya karena dia nendang Miss V-nya si pekerja migran ini. Ampun, ampun. Yang dipikir apa sih kalian itu cuy? Keren, cool, atau apa? Ini bukan contoh yang baik ya, jangan dicontoh. Ya, kayak nanti kalau misalkan Jeki ini ketahuan identitasnya, apa yang terjadi? Yang tadi itu, ya dia harus apa namanya bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya. Sekali lagi, ini adalah Hong Kong. Ini bukan Indonesia yang main damai gitu. Jadi kalian jangan terlalu banyak tingkah dan jangan terlalu banyak gaya. Kalian sudah berumur, maksudnya sudah dewasa gitu kan. Jangan melakukan tindakan seperti anak kecil. Kalian bayangin gak sih? Coba kalian flashback deh. Kemarin itu kalian itu bergenggengan ya. Malang kerik gini kan. Apa kamu? Hah? Kamu berani sama saya? Hah? Berani sama saya? Tendanglah tuh gitu kan. Begitunya dilaporin polisi, kabur ini. Para golongan mecin ini. Ampun, ampun. Udah kalian itu jualan, geng-gengan, dilaporin polisi kabur. Ampun, ini kalian mau jadi apa ini? Ketawa kayak Tisam ini. Aduh, ya oke deh ya. Kaisam dari video ini lagi nyari Jeki sama Nahel ini. Nahel, come here Nahel. Ayo kita bicara baik-baik. Ayo baik-baik, minta maaf baik-baik. Supaya laporannya bisa dicabut. Ya. Ini yang nerima kos-kosan ya, yang nerima Jaki sama Nahel ini DPO nih ya. Apa kalian nggak takut digerebek nanti kosannya sama itu? Diperboden nanti Nahel sama si Jaki ini nggak dikasih kos-kosan. Jangan ya, mereka DPO nih. Nah itu, Kaisam lagi nyari ya. Ya mungkin itu sharing Kaisam hari ini, yaitu gimana ceritanya si Jackie Chan ini ya. Jackie Chan ini bisa jadi DPO. Gara-gara dia melakukan aksi kekerasan fisik kepada pekerja migran di tempat umum. Dan itu nggak boleh ya. Ini majikannya ya yang melaporkan ya. Jadi kemarin itu pas digerebek di B2 itu kabur. Si Jackie-nya itu kabur. Ada informan ya di situ, polisinya tuh gerebek cuy. Si pekerja migrannya, "Pak polisi, saya tahu kos-kosannya di sana." Polisinya tuh mau grebek. Sampai polisinya ngomong, "Nanti kalau misalkan kamu tahu si Jaki ada di mana, kamu langsung poking ya 999. Jangan kamu yang menangkap sendiri, takutnya digimana-gimanain," katanya. Itu pesan polisinya. Pesan polisi ini menganggap bahwa kita sih enteng aja ya. Ya cuma segitu aja gitu kan. Sampai dibesar-besarin. Ini besar untuk pekerja migran ini sendiri. Padahal masalah ini sangat kecil banget sebelum ini terjadi. Andaikan aja kita bisa bersikap dewasa, nggak akan mungkin kita seperti ini ya cuy ya, kekanak-kanakan menurut Kaisam. Dan sangat memalukan. Bener gak sih? Nah, see you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan komentar di mana keberadaan Jeki ini. Bye-bye.